Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olvi Martinuliani, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIPRO atau Citizen Procedure pada KI 3, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian pada KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian pada KD 3.4 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang didengar dan dibaca, kelas 7 tingkat SMP. Dari KD di atas, indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama, menyebutkan pengertian teks prosedur. Yang kedua, menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya juga ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang didengar dan dibaca. Assalamualaikum Ananda, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Selesai, setelah ini Ibu akan mencek kehadiran, apakah ada yang tidak hadir Ananda? Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, bagus ya. Seperti biasa, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sepenggal kalimat. Kalimatnya adalah, calon orang sukses akan menghargai siapapun yang berbicara di depan. Jadi, kepada Ananda semua, silahkan dengarkan penjelasan dari Ibu hari ini supaya Ananda mengerti apa sih materi kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda. Bagaimana sih cara Ananda bisa sampai di sekolah hari ini? Apakah ada yang jalan kaki, atau menggunakan bus, atau diantar oleh orang tuanya? Oke, berarti banyak yang diantar oleh orang tuanya ya Ananda. Ya, tidak apa-apa karena untuk mengurangi resiko di jalan. Ibu mempunyai sebuah video, nanti akan Ibu tayangkan di depan kelas. Jadi setelah Ibu tayangkan silahkan Ananda simak dan Ananda pahami apa sih isi dari video tersebut. Nah, apakah sudah menonton semua? Oke, setelah Ananda melihat video tersebut, kira-kira Ananda bisa nggak menebak apa sih materi kita pada hari ini? Iya, betul. Materi kita pada hari ini adalah teks prosedur. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, bagus. Jadi teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks prosedur. Jadi struktur dari teks prosedur ini ada 4. Yang pertama itu ada pengantar atau pembuka. Yang kedua ada material. Nah, material ini berisi tentang bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan untuk membuat sesuatu. Misalnya, tadi setelah Ibu tayangkan video untuk langkah-langkah membuat layang-layang, jadi
bahan-bahan untuk membuat layang-layang itu apa saja. Misalnya bambu, lem, dan kertas untuk membuat layang-layang. Kemudian yang ketiga itu adalah langkah-langkah, yang mana bagian ini berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Jadi jika kita ingin membuat layang-layang, jadi kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Nah, tahapan ini harus dilakukan secara runtut. Tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Nah, kemudian yang keempat, yaitu ada simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Nah, bagian ini biasanya berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan ya Ananda. Nah, untuk Ananda ketahui juga pada bagian ini terdapat saran dan tanggapan seorang penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukannya. Baik. Ibu akan menjelaskan aspek kebahasaan teks prosedur. Aspek kebahasaan teks prosedur yang pertama menggunakan kata kerja perintah. Nah, kata kerja ini merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Nah, kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur yang berjudul langkah-langkah membuat layang-layang. Nah, itu menggunakan istilah meraut, menempel, dan mengukur. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi, yang mana kata hubung ini menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Kronologis ini berarti berurutan ya Nanda. Misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah kita menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kemudian yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Misalnya, di awal teks prosedur itu akan dijelaskan material atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya di dalam teks prosedur langkah-langkah membuat layang-layang. Misalnya di situ kita butuhkan bambu yang berukuran 1 meter atau kertas minyak yang berukuran 2 meter. Nah, seperti itu ya kira-kira Ananda. Apakah sampai di sini Ananda sudah paham? Baik, jika sudah paham, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi teks prosedur. Di sini Ibu mengambil contoh yang berjudul menyampul buku sekolah. Nah, buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, ini merupakan termasuk ke dalam bagian pembuka atau pengantar di dalam teks prosedur. Kemudian, bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Nah, ini merupakan termasuk ke dalam material. Kemudian, berikut cara menyampul buku yang benar. Nah, berikut cara menyampul buku yang benar ini. Yang pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Yang kedua, buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas. Yang ketiga, lipatlah sisi sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Yang keempat, lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas.
Yang kelima, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Dan yang keenam, setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat. Yang ketujuh, namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Nah, dari ketujuh ini merupakan termasuk ke dalam langkah-langkah teks prosedur. Nah, dari contoh yang sudah Ibu bacakan tadi, itu sudah termasuk ke dalam teks prosedur karena berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Dari teks prosedur yang sudah Ibu bacakan tadi, dia menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, contohnya, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Kemudian yang kedua, teks disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail mengenai tiap tahapan. Kemudian yang ketiga, berisi informasi yang bersifat objektif. Nah, teks prosedur ini bermanfaat untuk siswa sekolah sebagai panduan untuk menyampul buku sekolahnya agar tidak cepat kotor atau rusak. Kemudian yang keempat, dia ini menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, diantaranya lipatlah, letakkan, tutuplah, dan namai. Kemudian yang kelima, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti lalu, kemudian. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat persuasif, yang mana dalam teks prosedur yang sudah Ibu bacakan tadi, kalimat persuasifnya adalah namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Kemudian yang terakhir, dia ini menggunakan verba material dan tingkah laku, seperti lipatlah kertas dan tutuplah bukumu. Apakah sudah paham Ananda dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan membagi Ananda ke dalam beberapa kelompok dan Ibu akan menyediakan teks prosedur. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan teks prosedurnya. Nah, setelah itu silahkan Ananda amati, Ananda telaah, dan Ananda identifikasi teks prosedur yang sudah Ibu bagikan tadi. Apakah sudah selesai Ananda? Baik, jika sudah selesai, Ananda akan Ibu tugaskan untuk mengemukakan hasil pengamatan dalam kelompoknya. Nah, jika sudah selesai, silakan Ananda untuk membuat kesimpulan dan ringkasan hasil diskusi kelompok Ananda masing-masing ya. Apakah sudah selesai Ananda? Baik, jika sudah selesai, silakan kelompok 1 tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-teman kalian. Nah, silakan kepada kelompok yang lain untuk menyimak hasil diskusi dari kelompok 1 ya, karena nanti Ibu akan membuka sesi kritik dan saran terkait dengan hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok 1? Baik, jika tidak, silakan duduk kelompok 1. Kemudian silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, begitupun seterusnya, nanti setiap kelompok akan mendapat giliran untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti setelah ini, hasil diskusi Ananda akan di-upload di internet supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Baik, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada pembukanya, harus ada materialnya atau bahan-bahannya, harus ada langkah-langkahnya, dan harus ada tujuannya. Nah, ini keempat ini harus ada di dalam teks prosedur. Jika tidak, itu tidak bisa dikatakan ke dalam teks prosedur. Nah, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11, ini silakan setelah ini Ananda istirahat. Terima kasih kepada Ananda yang sudah berpartisipasi aktif hari ini. Ibu harapkan Ananda semua mengerti materi kita pada hari ini. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas atau PR. Silakan Ananda buka buku cetaknya halaman 53. Silakan Ananda kerjakan.
membuat teks prosedur. Temanya bebas ya. Ibu beri waktu 1 minggu, silahkan dikumpul di atas meja ibu. Minggu depan akan ibu tanya. Oke, sampai di sini dulu ya Ananda pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beristirahat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.